Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu subuh 27 Safar 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Bintang Sunnah Samarinda, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian rutin insyaallah setiap Sabtu pekan keempat, membaca kitab yang baru pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, jamaah Masjid Bintang Sunnah Samarinda yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita di hari ini Sabtu 27 Safar 1444 Hijriah memulai membaca kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah, prinsip-prinsip keimanan dalam naungan Al-Quran dan Sunnah. Dan asalnya kitab ini adalah kitab yang kita baca di Masjid Al-Amin Samarinda, dan waktunya Sabtu malam Ahad. Akan tetapi karena di Masjid Al-Amin Sabtu malam Ahad ingin kita jadikan kajian yang tematik yang diperlukan oleh kaum muslimin, maka akhirnya kajian kitab ini kita pindahkan ke Masjid Bintang Sunnah.
Untuk Masjid Bintang Sunnah berarti kajian ini adalah kajian yang pertama yang kita mulai pada hari ini. Dan kita meskipun mungkin jamaah Masjid Bintang Sunnah dan jamaah Masjid Al-Amin adalah jamaah masjid yang sama, akan tetapi karena ini adalah pertemuan yang pertama, maka saya sedikit mengulang apa yang sudah kita baca dari pertemuan-pertemuan yang sudah kita pelajari. Artinya kita mulai dari muqaddimah lagi. Dan tata cara kita belajar adalah karena Bapak Ibu tidak memiliki kitabnya, yang mana kitab ini berhalaman 311 halaman. Mudah-mudahan nanti jika mungkin ada yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Arab Saudi atau untuk memesan kitab ini, maka mungkin dipesan dan kemudian dibeli, kemudian dipegang oleh para jamaah, tetapi tidak boleh dibawa keluar rumah, keluar masjid, sehingga menjadi inventarisasi di masjid ini. Setiap kali kita mengadakan kajian maka dibagikan. Saya tidak tahu kalau kitab ini sudah diterjemahkan atau bukan atau belum, tapi saya berharap lebih baik meskipun tidak bisa berbahasa Arabnya, maka tetap dipegang kitabnya yang berbahasa Arab. Kalaupun mau dicetak juga dipersilahkan, karena jika tidak diperjualbelikan insyaallah tidak mengapa. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din wa atamma alaina an-ni'mah wa ja'ala ummatana ummatal Islam khaira ummah wa ba'atha fina rasulan minna yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu lil alamin rahmah Nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Di dalam muqaddimah kita atau penulis bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah yang telah menyempurnakan agama Islam dan menyempurnakan nikmat untuk kita dengan menjadikan kita umat Islam adalah sebaik-baik umat dan mengutus di tengah-tengah kita seorang Rasul yang mengajari kita ayat-ayat Al-Quran, dan juga dengan ayat-ayat tersebut akhirnya kita bisa mensucikan diri kita dari dosa-dosa. Dan juga Rasul tersebut mengajari kita Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan Rasul untuk alam semesta dan juga menjadi Nabi, dan salawat juga atas keluarga beliau, para sahabat beliau. Amma ba'du, fa innal hikmata min khalqil jinni wal insi hiya ibadatullahi wahdah. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Walidzalika kana at-tauhid wal 'aqidatu as-sahihatu al-ma'khudatu min ba'iha al-asli wa mawridiha al-mubaraki kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam hiya al-ghayatu لتحقيق تلك العبادة فهي الأساس لعمارة هذا الكون وبفقدها يكون فساده وخرابه واختلاله كما قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا
fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Wa qala subhanahu Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma ila ghairi dzalika minal ayat. Sesungguhnya hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah beribadah kepada Allah semata. Ini poin paling penting. Jadi berfikirnya seorang muslim itu ini porosnya. Berfikirnya seorang muslim itu adalah ini, bahwa hikmah penciptaan kita bahkan jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Dari sinilah nanti cabang-cabangnya muncul. Sebagaimana firman Allah bahwa hikmah penciptaan kita adalah surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada. Lihat. Ini kata-kata supaya mereka beribadah kepada. Ini poinnya. Nah, oleh karena itulah tauhid, akidah yang benar yang diambil dari sumber yang terpercaya, yang penuh dengan berkah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, itu adalah puncak untuk menerapkan ibadah. Jadi kan poinnya adalah ibadah. Bagaimana ibadah ini bisa dikerjakan? Ibadah ini bisa dikerjakan dari sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ibadah ini bisa dikerjakan karena kita berakidah yang benar. Jadi tujuan kita adalah beribadah kepada Allah. Ibadah ini bisa kita kerjakan ketika kita mempunyai akidah yang benar. Akidah yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cara berpikirnya ya. Saya ulangi, cara berpikirnya adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah beribadah kepada Allah. Ibadah ini pondasinya adalah akidah. Orang tidak bisa beribadah ketika tidak memiliki akidah. Orang tidak bisa beribadah dan ibadahnya tidak diterima ketika tidak memiliki akidah. Nah, disinilah makanya terjadi kitab ini. Jadi cara kerangka berpikirnya begitu. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini pondasinya adalah akidah yang benar, yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika akidah ini rusak, maka ibadahnya akan rusak. Begitu cara berpikirnya. Jika akidah ini kurang, maka ibadahnya akan kurang. Seperti misalkan Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 22, kalau seandainya di langit dan di bumi banyak Tuhan, berarti akidahnya rusak, maka bumi dan langit akan rusak. Tidak ada ibadah. Kalau ada kesyirikan, maka tidak akan terjadi ibadah. Jadi tujuan puncak penciptaan kita adalah ibadah. Ibadah ini dasarnya adalah akidah yang benar. Kalau akidah yang benar rusak, maka ibadahnya akan rusak. Kalau akidahnya yang benar itu hancur, maka tidak akan tercipta ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walamma kana ghairu mumkinin lil 'uquli an tastaqilla bi ma'rifati tafasili dzalika, ba'atha Allahu rusulahu wa anzala kutubahu li'idahihi wa bayanihi wa tafsilihi linnas hatta yaqumu bi'ibadatillah ala ilmin wa basirah wa ususin wadihah wa da'a'ima qawiyyah.
fatataba'a Rasulullah ala tablighi wa tawalau fi bayani kama qala subhanahu wa in min ummatin illa khala fiha nadhir wa qala subhanahu thumma arsalna rusulana tatra ay yatba'u ba'duhum ba'dha illa ila an khatamahum bi sayyidihim wa afdalihim wa imamihim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummata wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa da'a ila Allah sirran wa jahran wa qama bi a'ba'i ar-risalah akmala qiyam wa udhiya fillahi ashadda al-adha fasabara kama sabara ulul azmi min ar-rusul ولم يزل داعيا إلى الله هاديا إلى صراطه المستقيم حتى أظهره الله به الدين وأتم به النعمة ودخل الناس بسبب دعوته في دين الله أفواجا ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وأنزل في ذلك سبحانه قوله اليوم أكملت lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, saya baca paragraf-paragraf ya, jadi sesuai, ada yang panjang paragrafnya, ada yang pendek. Baik. Bagaimana tadi kerangka berpikirnya? Tujuan kita diciptakan dan jin juga diciptakan adalah untuk beribadah. Ibadah ini pondasinya adalah akidah. Akidah diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian penulis mengatakan tidak mungkin mengetahui akidah yang benar secara sendirian. Makanya Allah mengutus para rasul. Nah, begitu cara berpikirnya. Mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab suci. Tujuannya untuk apa? Untuk menjelaskan mana akidah yang benar, mana ibadah yang benar, sehingga manusia mengerjakan ibadah kepada Allah di atas ilmu pengetahuan, mengerjakan ibadah kepada Allah di atas pondasi-pondasi dasar yang jelas, tiang-tiang yang kuat. Begitu ya cara berpikirnya. Puncak penciptaan kita tujuannya ibadah. Dasarnya adalah akidah. Akidah ini berdasar dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah kita tidak ketahui kecuali melalui para Rasul dan kitab-kitab suci. Makanya Allah mengutus para Rasul. Allah mengutus para Rasul dan menurunkan kitab-kitab suci. Oleh karena itu tidak ada umat kecuali ada Rasulnya. Nah begitu ya. Makanya Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 24, tidak ada umat kecuali yang kosong dari Rasul yang memberikan peringatan. Surat Fatir ayat 24. Begitu juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 44. Kemudian kami utus para Rasul bersilih ganti. Maka semenjak itulah diutus para Rasul. Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam, terus sampai kepada Rasul terakhir yang ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau karena sebagai Rasul terakhir, otomatis beliau adalah yang paling mulia, paling utama, paling pemimpin di antara seluruh Rasul. Beliau menyampaikan risalah sesempurna mungkin, menunaikan amanah yang ada pada pundak beliau sesempurna, paling sempurna, menasihati umat, berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya, berdakwah kepada Allah baik secara rahasia ataupun terang-terangan. Pokoknya sempurna dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diwafatkan, orang-orang masuk ke dalam agama Islam. Afwaja, berbondong-bondong. Yaitu terjadi pada penaklukan kota Makkah tahun ke-8 Hijriah, saat 3 tahun lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
diwafatkan sebelum 3 tahun Nabi Muhammad SAW diwafatkan. Maka pada saat itulah turun ayat surat Al-Maidah ayat 3. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian, kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridhai bagi kalian Islam sebagai agama. Begitu ya, cara berfikirnya sudah paham. Fabayyana salawatullahi wa salamuhu alaihi ad-din kullahu usulahu wa furu'ahu. Kama qala imamu daril hijrati Malik ibn Anas radhiyallahu rahimahullah, muhalun an yudhanna bin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu 'allama ummatahu al-istinja' wa lam yu'allimhum at-tauhid. Yang artinya, maka akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Islam itu sudah sempurna dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya juga sudah sempurna, maka tidak ada yang ketinggalan. Pokok-pokoknya diajarkan oleh Rasulullah, cabang-cabangnya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ketinggalan. Sebagaimana Imam Darul Hijrah. Darul Hijrah itu kampung hijrah, berarti kota Madinah. Imamnya kota Madinah, Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam yang ketiga dari empat imam yang merupakan pondasi mazhab fikih dalam Islam. Beliau berkata, mustahil apabila ada yang mengira bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan tata cara buang air besar kepada umatnya, lalu beliau tidak mengajarkan tauhid. Ini mustahil. Ya, mustahil. Ketika Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan tata cara buang air besar, tapi tidak mengajarkan tauhid. Maksudnya apa? Seluruhnya sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan, nah ini agak panjang paragrafnya. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam da'iyatan ila tauhidillah wa ikhlasid din lillah wa nabdh asy-syirki kullih kabirihi wa saghirihi sya'na jami'il mursalin إذ أن الرسل كلهم متفقون على ذلك متضافرون على الدعوة إليه بل هو منطلق دعوتهم وزبدة رسالتهم وأساس بعثتهم يقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Kemudian penulis mengatakan, dan Nabi Muhammad SAW dakwah beliau adalah tauhid. Yang mana tauhid tadi apa? Pondasi dari ibadah. Dakwah Nabi Muhammad SAW adalah tauhid, yaitu mengajak orang untuk beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan seluruhnya, besarnya, kecilnya. Dan itulah dakwahnya seluruh Rasul. Itulah dakwahnya seluruh Rasul. Para Rasul dakwahnya seluruhnya sepakat akan hal ini. Jadi kalau seandainya ada orang bertanya, apa agamanya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, maka agamanya agama Islam. Apa Islam yang dimaksud? Islam yang dimaksud adalah tauhid. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW, agamanya adalah agama Islam. Islam yang dimaksud adalah tauhid. Itu start point kesamaan antara dakwah para Rasul. Seluruhnya adalah berdakwah kepada tauhid, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata dan menjauhi kesyirikan. Nah, di bawah ini kemudian penulis membawakan dalil-dalil bahwa dakwah para rasul seluruhnya sama, yaitu apa? Tauhid. Ya. Jadi kerangka berfikirnya tadi bagaimana? Allah menciptakan kita tujuannya supaya beribadah kepada Allah. Ibadah pondasi dasarnya akidah yang benar. Akidah yang benar diambil dari Al-Quran dan Sunnah.
Al-Quran dan Sunnah tidak bisa kita pelajari kecuali melalui para Rasul. Makanya Allah mengutus Rasul diutus silih berganti. Nah, para Rasul ini diawali oleh Nabi Nuh, diakhiri oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah berdakwah dengan sebenar-benarnya. Sampai akhirnya Allah menyempurnakan agama Islam dengan menurunkan surat Al-Maidah ayat 3 tadi. Nah, dakwahnya para rasul ini satu, yaitu tauhid. Yang mana tauhid tadi adalah merupakan pondasi dasar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita baca ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis bahwa dakwahnya para rasul sama, satu, yaitu tauhid. Mengajak manusia beribadah kepada Allah, menjauhkan dari kesyirikan. Contohnya surat An-Nahl ayat 36 yang artinya, sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul untuk mengajak beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut, yaitu sembahan selain Allah. Maka dari manusia ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dari manusia ada yang sudah ditetapkan kesesatan oleh Allah, artinya tidak mengikuti ajakan Rasulullah SAW. Maka silahkanlah kalian berjalan di atas muka bumi, maka perhatikan bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan dakwahnya para rasul. Kemudian surat Al-Anbiya ayat 25 juga begitu. Sungguh dan tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah seluruh para rasul adalah sama, tidak ada bedanya, yaitu dakwahnya apa tadi? Tauhid. Kemudian juga dalam surah Az-Zukhruf ayat 45 yang artinya, dan tanyakanlah siapa saja yang kami telah utus sebelum engkau dari para rasul. Mereka dakwahnya pasti yaitu mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, apakah kalian menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah yang kalian ibadahi? Itu dakwah seluruh para rasul. Begitu juga dalam surat Asy-Syura ayat 13. Allah telah mensyariatkan bagi kalian agama yang Allah wahyukan kepada Nabi Nuh dan yang Allah telah wahyukan kepada engkau dan telah wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa. Apa wahyunya dari semua nabi ini? Nabi Nuh, Muhammad SAW, Ibrahim, Musa, Isa. Inilah ulul azmi. Ya, pokoknya para rasul. Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW. Apa pokok dakwahnya? An aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Yaitu tegakkanlah agama, tauhidlah, dan janganlah bercerai-berai. Baik. Waqad thabata fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala al-anbiya'u ikhwatun li'allat ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid فالدين واحد والعقيدة واحدة وإنما حصل التنوع بينهم في الشرائع كما قال تعالى لكل جعلنا منهم شرعة ومنهاجا. Begitu juga hadis sahih yang menunjukkan angka ini, riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, para nabi itu saudara sesepupu. Ya. Ibunya berbeda tapi satu bapak, yaitu Adam alaihissalam, dan agamanya satu. Maka agama para nabi satu, akidahnya pun satu. Yang berbeda cuma syariat tata cara beribadah kepada Allah. Ajarannya, akidahnya satu. Makanya Allah berfirman,
dalam surah Al-Maidah ayat 48, setiap umat telah kami jadikan syariat tersendiri dan tata cara beribadah tersendiri, tetapi akidahnya sama, yaitu akidah Islam, akidah tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Taib. Walida. Nah, ini mulai. Setelah muqaddimah tadi, cara berfikirnya, kita diciptakan untuk ibadah, ibadah pondasinya adalah akidah, akidah sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah tidak bisa diambil, dipelajari kecuali melalui para Rasul, dan para Rasul kemudian Allah utus, para Rasul itu bersilih ganti sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan para Rasul itu disempurnakan ajarannya di zaman Nabi Muhammad SAW, dan para Rasul itu agamanya satu, ajarannya satu, yaitu bertauhid. Walida, oleh sebab inilah, ya tadi muqaddimah semua. Walida yanbaghi an yakuna muqarriran lada kulli muslimin wa wadihan lada kulli mu'minin anna al-aqidata la majala fiha lirra'yi wal akhdhi wal 'ata'. وإنما الواجب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها أن يعتقد عقيدة الأنبياء والمرسلين وأن يؤمن بالأصول التي آمنوا بها ودعوا إليها دون تشكك أو تردد. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Oleh sebab itulah, maka harus ada dalam diri seorang muslim, seorang mukmin, keyakinan bahwa akidah tidak ada medan, tidak ada medan, lapangan, tidak ada lapangan untuk akal di dalamnya. Tidak ada diskusi di dalamnya. Dalam akidah enggak ada. Akidah itu cuma kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdasarkan penjelasan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dari mulai timur dan baratnya, setiap muslim wajib berakidah sebagaimana akidahnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tanpa ada boleh keraguan, dan tidak boleh ragu-ragu dalam akidah tersebut. Akidahnya sama. Maka kemudian penulis membawakan surah Al-Baqarah ayat 285 bahwa ia telah beriman kepada Rasulullah SAW telah beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada beliau, dan juga orang-orang beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seluruhnya beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan tidak membedakan di antara para rasul, dan mengatakan kami telah mendengar dan taat. Mohon ampunan kami wahai Rabb kami, hanya kepada Engkau tempat kembali kami. Inilah akidahnya para rasul. Ya. Fahadha sya'nul mu'minin wa hadha sabiluhum الإيمان والتسليم والإذعان والقبول. وعندما يكون المؤمن كذلك ترافقه السلامة ويتحقق له الأمن والأمان وتزكو نفسه ويطمئن قلبه ويكون بعيدا تمام البعد عما يقع فيه ضلال الناس بسبب عقائدهم الباطلة من تناقض واضطراب وشقوق وأوهام وحيرة وتذبذب. Maka inilah akidah orang Islam, yaitu menerima, tunduk, patuh, ya. Maka kalau sudah akidah seorang mukmin seperti ini, dia akan selamat, dia akan aman, dirinya akan suci, hatinya akan tenang, jauh dari kesesatan orang-orang yang sesat di dalamnya, dari akidah-akidah yang batil, yang penuh dengan keraguan-raguan, penuh dengan ketidakpastian, perubahan. Nah, ini para ikhwan subhanallah, ini penting sekali. Akidah yang benar itu salah satu buktinya adalah dari ujung barat sampai ujung timur tidak ada perbedaan.
Dari mulai zaman Nabi Nuh sampai zaman sekarang tidak ada perbedaan. Itu akidah yang benar. Ya, beda dengan akidah yang menyimpang, yang keliru. Pasti setiap kali ada masalah atau setiap kali ada keadaan dia berubah-ubah. Ya, dia berubah-ubah. Contoh, saya beri contoh ya. Akidah kita kepada pemimpin muslim yang berwenang saat ini. Maka akidah kita adalah taat, patuh dalam kebaikan. Tidak boleh merendahkan. Beda dengan akidahnya orang-orang yang menyimpang. Kadang dia baik, kadang dia buruk terhadap pemimpin, sesuai dengan maslahat yang ingin dia dapatkan. Adapun akidah yang benar, maka dia tidak peduli pemimpinnya zalim atau tidak, dia wajib patuh taat dalam kebaikan selama muslim dan mendirikan sholat di tengah kaum muslimin. Maka pada itulah akidah, tidak pernah berubah. Beda dengan akidah-akidah orang-orang yang menyimpang. Banyak sekali perubahan tidak sesuai dengan kejadian dan hawa nafsu masing-masing. Baik, lanjut. Wal aqidatul islamiyyatu sahihatu bi usuliha tsabitati wa ususiha salimati wa qawaidiha al-matinati hiya duna ghairiha allati tuhaqqiqu lin-nasi sa'adatahum wa rif'atahum wa falahahum fid dunya wal akhirah liwuduhi ma'alimiha wa sihhati dalailiha wa salamati barahiniha wa hujajiha wa limuwafaqatiha lil fitrati as-salimati wal 'uquli as-sahihati wal qulubi as-sawiyyah. Akidah Islam yang benar, yang pokoknya tetap, dasarnya selamat, bangunan-bangunannya kokoh, inilah akidah yang akan mengangkat derajat manusia, memberikan keberuntungan kepada manusia di dunia dan di akhirat. Kenapa akidah yang benar itu seperti itu? Karena prinsip-prinsipnya jelas, pendalilan-pendalilannya sahih, bukti-buktinya dan juga hujjah-hujjahnya adalah hujjah-hujjah yang kuat, sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan logika yang sehat dari manusia, sesuai dengan qalbu yang selamat dari manusia. Nah, ini poin penting tentang akidah. Akidah itu pasti sesuai dengan tabiat manusia, pasti sesuai dengan akal manusia, pasti sesuai dengan qalbu, perasaan manusia yang paling dalam. Itulah akidah yang benar. Ya. ولهذا فإن العالم الإسلامي كله في أشد الحاجة إلى معرفة هذه العقيدة الصافية النقية إذ هي قطب سعادته الذي عليه تدور ومستقر نجاته الذي عنه لا تحور. Oleh sebab itulah alam Islam, yaitu umat Islam maksudnya, sangat berkeperluan untuk mengenal akidah yang bersih ini. Kenapa? Karena akidah yang bersih adalah sumber kebahagiaan, sumber keselamatan. Ya. Wa fi hadzal mu'allafil wajiz yajidul muslimu usul al-aqidatil islamiyyah wa ahamma ususiha wa abraza usuliha wa ma'alimiha mimma la ghina li muslimin anhu ويجد ذلك كله مقرونا بدليله مدعما بشواهده فهو كتاب مشتمل على أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة وهي أصول عظيمة موروثة عن الرسل ظاهرة غاية الظهور يمكن لكل مميز من صغير وكبير أن يدركها بأقصر زمان وأوجز مدة والتوفيق بيد الله وحده
وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر الجزيل للذين ساهموا في إعداد هذا الكتاب وهم الدكتور صالح بن سعد السحيمي والدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد والدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي. كما نشكر اللذين قام بمراجعته وصياغته وهما الدكتور علي بن محمد ناصر فقيه والدكتور أحمد بن عطية الغامدي. Dan di dalam tulisan ini yang ringkas ini, maka seorang muslim akan mendapati pokok-pokok akidah Islam, dasar-dasarnya yang paling penting, prinsip-prinsipnya yang paling jelas, yang tidak seorang muslim wajib untuk mengetahuinya. Ya. Muslim tersebut akan mendapati akidah-akidah itu dibarengi dengan dalil. Diberikan dalil-dalil. Nah, ini yang saya sering sebut, ilmiah itu adalah apabila ada penyebutan sesuatu didalili dengan Al-Quran, dengan hadis dan perkataan para sahabat dan para ulama setelahnya. Itu ilmiah. Ilmiah bukan perkataan yang susah untuk dipahami, yang ada sisinya. Ilmiah itu adalah sebuah perkataan yang dibumbui dengan Al-Quran, hadis Rasul, perkataan para sahabat dan para ulama setelahnya. Itu ilmiah. Makanya beliau mengatakan seperti itu. Maka ini adalah kitab yang merupakan pokok-pokok keimanan berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya nama kitabnya Usulul Iman fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Pokok-pokok keimanan dalam naungan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau penulis mengatakan, ini pokok-pokok keimanan ini adalah warisan para rasul, dan akidah ini jelas mungkin setiap orang, baik itu yang kecil atau yang besar, untuk mempelajarinya. Kemudian beliau mengatakan di sini bahwa yang mengumpulkan materi ini ada 3 syekh. Yang pertama Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi, yang kedua Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, yang ketiga Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Dan seluruhnya adalah guru besar akidah di Universitas Islam Madinah dan juga di Masjid Nabawi. Kemudian yang mengedit dari kitab ini 2 Syekh, Ali bin Muhammad Nasir Faqihi dan juga Ahmad Atiyah Al-Ghamidi rahimahumullah. Yang mengedit sudah meninggal dua-duanya. Yang mengumpulkan dari materi-materi dalam kitab ini masih hidup 3-tiganya. Dan 3-tiganya saya pribadi pernah dan sering duduk bersama 3 syekh ini. Makanya di dalam kitabnya, di awal kitabnya ditulis Kitabu Usulil Iman fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, kitab pokok-pokok keimanan dalam naungan Al-Quran dan Sunnah. I'dad, penulisnya nukhbatun minal ulama, kumpulan para ulama rahimahumullah. Wa inna lanarju subhana an yanfa'a bihi umumal muslimin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuk kaum muslimin dengan kitab ini, dan terakhir dari doa kita adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, itu muqaddimah dari penerbit. Muqaddimah dari penerbit. Sekarang kita membaca muqaddimah dari kitab. Ya, dari kitab. Tamhid, pendahuluan. La yakhfa ala kulli muslimin ahammiyatu al-iman wa 'idhamu sya'nihi wa kathratu 'awaidihi wa fawaidihi 'ala al-mu'mini fi dunya wal akhirah. بل إن كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على تحقق الإيمان الصحيح، فهو أجل المطالب وأهم المقاصد وأنبل الأهداف، وبه يحيى العبد حياة طيبة سعيدة
وينجو من المكاره والشرور والشدائد وينال ثواب الآخرة ونعيمها ثواب الآخرة ونعيمها المقيم وخيرها الدائم المستمر الذي لا يحول ولا يزول. Pendahuluan tidak tersembunyi bagi seorang muslim pentingnya permasalahan iman, agungnya kedudukan iman, dan banyaknya faedah-faedah yang didapat dari orang beriman dari keimanan saat dia di dunia ataupun di akhirat. Bahkan setiap kebaikan di dunia dan di akhirat maka senantiasa tertahan. Kebaikan apapun di dunia dan di akhirat seorang mukmin tidak akan mendapatkannya kecuali dengan iman yang sahih. Nah, di sini cara berpikirnya. Ya, ini pendahuluan yang harus kita pahami bahwa iman adalah pokok kebahagiaan dunia dan akhirat. Iman adalah pokok kebahagiaan dunia dan di akhirat. Ingin bahagia, berimanlah dengan iman yang benar. Oleh karena itu, mengetahui tentang keimanan adalah pengetahuan yang paling patut kita harus ketahui. Pengetahuan yang paling patut harus kita tuju. Pengetahuan yang paling patut yang harus kita targetkan. Karena dengan keimanan seseorang akan bahagia, hidupnya tentram, aman, jauh dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia dia aman, di dunia dia jauh dari kesulitan, selamat saat dia beriman dengan iman yang benar. Di akhirat dia mendapatkan pahala yang besar, kenikmatan yang terus-menerus saat dia beriman. Jadi kerangka berpikirnya apa? Keimanan adalah hal yang paling penting bagi seorang muslim. Dengan keimananlah seorang muslim mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Begitu ya cara berpikirnya. Dengan keimananlah seorang muslim mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Apa dalil itu? Penulis membawakan banyak dalil. Saya bacakan. Qala ta'ala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Wa qala ta'ala, "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Wa qala ta'ala, "Wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahum ad-darajatul 'ula." وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا والآيات في هذا المعنى في القرآن الكريم كثيرة. Dalil yang menunjukkan bahwa iman adalah pokok paling penting dalam kehidupan seorang muslim. Karena dengan iman seorang muslim akan bahagia dunia akhirat. Dalilnya surah An-Nahl ayat 97. Siapa saja yang beramal saleh, laki-laki, perempuan, dalam keadaan beriman. Lihat, amal saleh, laki-laki, perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguh kami akan benar-benar menghidupkan kepadanya dengan kehidupan yang baik. Dan kami sungguh akan benar-benar memberikan ganjaran kepadanya dengan ganjaran yang lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan. Kehidupan yang baik maksudnya di dunia, ganjaran yang lebih baik maksudnya di akhirat. Kapan itu bisa didapatkan? Saat beramal saleh dalam keadaan beriman. Ya, dalam keadaan beriman. Apa yang terjadi di tengah hiruk pikuknya kehidupan manusia dengan menghalalkan segala cara untuk dapat harta, itu sebenarnya bisa ditanggulangi dengan keimanan. Ya. Jadi kadang-kadang kita, sebagian orang kurang memahami apa hubungan antara iman dengan mencari rezeki. Orang menganggap bahwasanya mencari rezeki sehingga dapat duit yang banyak itu adalah sumber kebahagiaan. Saya sering mengatakan, merasa senang bukan berarti
menjadi bahagia. Senang punya rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah. Senang punya duit banyak, senang punya fasilitas wah. Tetapi bukan berarti menjadi bahagia. Karena bahagia itu letaknya di dalam hati. Dan itu yang dijanjikan oleh keimanan. Itu yang dijanjikan oleh keimanan. Kemudian juga surat Al-Isra ayat 19 yang merupakan dalil akan hal ini, bahwa iman adalah sumber kebaikan, sumber kebahagiaan dunia akhirat. Allah berfirman yang artinya siapa saja yang menginginkan nikmat di akhirat, yaitu masuk surga, dan berusaha untuknya, dan dalam keadaan dia beriman, ya, maka usahanya akan diberi pahala oleh Allah. Setiap usaha untuk mencapai surga tidak akan manfaat tanpa iman. Makanya iman sumber kebahagiaan dunia akhirat. Begitu juga dalam surat Thaha ayat 75. Wa man ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihat fa ulaika lahumud darajatul ula. Siapa yang datang kelak di akhirat menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, lihat iman, dan beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan tingkatan yang tinggi di dalam surga. Porosnya iman. Kalau ada orang kafir banyak amal salehnya, tidak beriman, enggak manfaat. Porosnya iman. Begitu juga dalam surah Al-Kahfi ayat 107 sampai 108, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh maka mereka akan mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Mereka kekal abadi di dalamnya, tidak pernah berpindah. Syarat surga Firdaus yang merupakan surga paling megah, paling mewah, yang merupakan puncak dari kebahagiaan, puncak dari kemewahan, surga Firdaus. Syaratnya iman. Ya, syaratnya iman. Maka saya nasihatkan yang tertipu dengan dunia, yang di dalam pikirannya cuma ada duit, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, maka hati-hati. Tempatmu bukan di sini, nak. Tempatmu adalah di surga kelak. Di sini hanya tempat persinggahan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Mali walid dunya." Apa hubunganku dengan dunia? Ana karakibin astadhillu tahta syajarah, thumma aqumu arah. Aku bagaikan seorang pengembara yang bernaung di bawah pohon, kemudian bangun lalu melanjutkan perjalananku. Apakah ma'qul, masuk logika enggak di bawah pohon bikin istana, rumah megah di atas 10.000 meter persegi, kolam renang 5, ada helipad, kamarnya 1.000, enggak ma'qul. Bukan tempat tinggal, tempat persinggahan. Kapan itu bisa dia pahami? Ketika dia beriman. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan, dan bercita-cita ingin masuk surga itu tanamkan kepada anak-anak, lebih daripada cita-citanya untuk sukses di dunia. Tanamkan pada anak-anak. Karena salah satu trik iblis mengganggu manusia, melupakan surga dalam hati manusia. Salah satu trik iblis mengganggu manusia, melupakan surga dalam qalbu manusia. Bahkan kadang-kadang bukan hanya sekedar lupa, dihilangkan keyakinan bahwa ada surga. Dia menganggap dunia segala-galanya. Makanya di sini disebutkan, innal ladzina, sesungguhnya orang yang beriman beramal saleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Ya. Kemudian penulis mengatakan, waqad dallat nususul kitab wa sunnah ala anna al-iman yaqumu ala al-usul sittah wa hiya al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. وقد جاء ذكر هذه الأصول في القرآن الكريم والسنة النبوية في مواطن عديدة منها
qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وَقَوْلُهُ تَعَالَى لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. Nah, saya ulangi ya sebelum saya terjemahkan. Sebagai pendahuluan, tadi kita sebutkan bahwa puncak kebahagiaan syaratnya iman. Ingin bahagia dunia akhirat syaratnya iman. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalilnya. Nah, kemudian baru menyebutkan iman itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah pokoknya ada 6. Nah, disitulah akhirnya kita belajar rukun iman. Begitu cara kerangka berpikirnya. Jadi pendahuluan tadi di awal, kita ini diciptakan untuk beribadah. Ibadah pondasinya adalah akidah. Akidah diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dipahami kecuali melalui para Rasul. Maka Allah mengutus para Rasul, dimulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi Muhammad SAW disempurnakan akidah yang benar. Selesai sampai situ, disempurnakan akidah yang benar. Dan akidahnya para Rasul semuanya sama, yaitu tauhid, mengajak kepada tauhid dan menjauhkan dari kesyirikan. Baik. Selesai sampai di situ, maka kemudian oleh karena itulah seorang muslim wajib mengetahui akidah yang benar, karena dia pondasi dari apa tadi? Ibadah. Nah, akidah yang benar adalah pokok-pokok keimanan. Keimanan ini adalah sumber dari kebahagiaan dunia akhirat. Pokok-pokok keimanan itu apa? Ada rukun iman yang 6. Makanya kita belajar rukun iman. Begitu cara berpikirnya. Ya. Jadi Ustaz, mengapa kita belajar rukun iman? Karena ingin dapat iman yang benar. Mengapa ingin dapat iman yang benar? Karena iman yang benar adalah sumber kebahagiaan dunia akhirat. Mengapa iman yang benar sebagai sumber kebahagiaan dunia akhirat? Karena dia adalah pondasi. Pondasi dalam mengerjakan tujuan pokok adanya kita di sini, yaitu beribadah. Begitu cara berpikirnya. Nah, telah terdapat di dalam Al-Quran tentang rukun iman, pokok-pokok keimanan. Ada 6. Seperti di dalam surat An-Nisa ayat 136. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah, para Rasulullah, dan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasul Nabi Muhammad SAW, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum beliau. Siapa yang kafir terhadap Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Itu dalil pertama tentang adanya rukun iman, pokok-pokok keimanan. Dalil kedua surat Al-Baqarah ayat 177. Al-Baqarah 177. Allah berfirman yang artinya, bukanlah kebajikan itu kalian menghadapkan wajah kalian ke timur atau ke barat. Akan tetapi kebajikan adalah kalian beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitabnya, para nabi. 5. Ya. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Rasulullah SAW telah beriman dengan apa yang diturunkan kepada beliau dari Rabb-Nya. Dan juga orang-orang beriman. Seluruhnya beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya. Kita tidak membedakan satu rasul dengan yang lainnya. Dan kita mengucapkan
sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. 5 sudah rukun iman. Rukun yang ke-6 mana? Surat Al-Qamar ayat 49, yaitu beriman kepada takdir. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdir. Inilah pokok keimanan yang apabila orang memahami ini, maka dia pasti bahagia dunia akhirat. Mengapa? Karena ini adalah sumber akidah yang benar. Yang mana akidah yang benar adalah pondasi dari apa? Ibadah. Begitu ya cara berpikirnya. Mengapa kita akhirnya belajar rukun iman? Orang belajar rukun iman, dia akan bahagia dunia akhirat. Coba antum sebutkan itu kepada orang awam. Kalian kalau belajar rukun iman akan bahagia dunia akhirat, pasti nggak percaya. Karena yang ada dalam benak mereka yang membahagiakan dunia akhirat duit. Ya. Adapun orang yang sudah belajar, tahu kerangka berpikirnya tadi. Apa tadi kerangka berpikir? Yang paling pertama apa? Tujuan hidup di dunia ibadah. Ibadah pondasinya akidah. Akidah tidak bisa dikenal, akidah sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah yang mengajari adalah para Rasul. Nah, kemudian akidah yang benar tadi, pondasinya, rukun-rukunnya, sumber-sumbernya ada 6. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasul, hari akhir, dan beriman kepada takdir, baik dan buruknya. Maka orang akan bahagia. Kenapa? Karena dengan iman, pokok-pokok keimanan yang diketahui, dia bisa menegakkan tujuan hidup. Tujuan hidup adalah beribadah kepada Allah. Kalau sudah dia tahu tujuan hidup, dia akan bahagia dunia akhirat. Begitu cara berfikirnya. Wa thabata fi sahih Muslim min hadits Umar bin Khattab al-mashhur bi hadits Jibril anna Jibril sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala akhbirni 'anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Kalau tadi ayat-ayat dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa rukun iman, pokok keimanan ada 6. Sekarang hadis Rasul riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang disebut dengan hadis Jibril. Kenapa? Karena ceritanya Nabi Muhammad SAW didatangi oleh Jibril. Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang Islam, tentang Islam, iman dan ihsan. Nah, saat Jibril alaihissalam bertanya tentang iman, Nabi Muhammad SAW menjawab, hendaklah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruknya. Fahadhihi usulun sittatun azimatun yaqumu 'alaiha al-iman. Inilah pokok-pokok yang 6 yang dibangun di atasnya keimanan. Bal la imana li ahadin illa bil imani biha. Bahkan tidak sah keimanan seseorang kecuali dengan beriman kepada rukun iman yang 6 tersebut. Wa hiya usulun mutarabitatun mutalazimah. La yanfaqu ba'daha an fal imanu bi ba'dihha mustalzimun lil imani bi baqiha wal kufru bi ba'dihha kufrun bi baqiha. Rukun iman yang 6 ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak bisa terpisah. Ya. Beriman kepada sebagian dari rukun iman, maka lazim mengimani sisa-sisa rukun iman. Kufur terhadap sebagian dari rukun iman berarti dia kufur kepada seluruh iman. Orang beriman kepada Allah tapi tidak percaya tentang takdir, maka batal keimanannya kepada Allah. Orang beriman kepada Allah tapi tidak percaya tentang hari akhir, batal keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia saling mengaitkan satu dengan yang lainnya. Walidzalika kana mutaakkidan fi haqqi kulli muslim an ta'zuma inayatuhu wa ihtimamu bihadhihi al-usul ilman wa ta'alluman wa tahqiqan. Oleh sebab itulah wajib bagi setiap muslim untuk membesarkan perhatiannya
terhadap pokok-pokok keimanan ini, baik itu dia mengajarinya, belajarnya, mengajarnya dan mengamalkannya. Wa fi ma yali bayanu ma yata'allaqu bil asl al-awwal min hadhihi al-usul wa huwa al-iman billah. Dan di bawah ini adalah penjelasan tentang pokok keimanan yang pertama dari pokok-pokok keimanan yang 6, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup. Ya, itu rangka berpikir kita dalam kitab ini. Maka mulailah nanti kita berbicara tentang beriman kepada beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar. Di samping itu nanti ada pembahasan-pembahasan yang lain yang dibawakan dalam kitab ini. Nah, ini yang menarik dari kitab ini. Bukan hanya sekedar membicarakan rukun iman yang 6, tapi juga pembahasan-pembahasan yang lain. Saya beri contoh ya. Misalkan pembahasan tentang apa bedanya Islam, iman, ihsan. Tuh. Yang kedua, pembahasan tentang al-bara dan al-wala dan al-bara. Loyal dan disloyal. Itu nanti masuk membahas tentang hukum tasyabbuh dengan orang kafir, hukum berhubungan dengan orang tua yang kafir, masuk dalam situ. Ya. Kemudian yang ketiga, pembahasan tentang hak-hak para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini nanti masuk kepada orang-orang yang menyimpang. Seperti kaum Rafidhah yang menyimpang terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yang keempat yaitu pembahasan tentang kewajiban rakyat muslim terhadap pemimpin muslim. Masuk ke dalamnya. Ya, pembahasan yang kelima, wajibnya berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, nanti masuk membicarakan perkara apa? Bid'ah. Ya, jadi kitab ini kalau dari sisi materi, insya Allah bagi pemula sangat lengkap. Bagi pemula sangat ada yang langsung? Ada seorang ustadz yang saya ketahui bermanhaj salaf dan beliau menempuh pendidikan di Universitas Islam Madinah. Di Universitas Islam Madinah jurusan hadis. Di kota kami ini sepengetahuan saya tidak ada ustadz sunnah yang membahas hadis sedetil beliau. Beliau juga sangat berakhlak, hanya saja beliau ditahdir oleh ustadz sunnah yang lain. Saya tidak tahu kesalahan dan penyimpangan beliau hingga beliau ditahdir. Apakah saya boleh duduk di majelis beliau? Saya tidak tahu siapa yang dimaksud ya. Tetapi saya hanya ingin memberikan masukan kepada para jamaah sekalian bahwa terkadang ada orang yang baik akidahnya, baik ilmunya, tetapi tidak dapat diambil ilmunya atau tidak kita bisa bermajelis dengannya. Disebabkan karena satu dan lain hal seperti siapa teman-temannya, siapa teman gaulnya, dan seterusnya. Allahu a'lam. Tapi saya tidak tahu siapa yang dimaksud. Kitab apa yang bagus bagi pemula untuk mempelajari nama dan sifat Allah? Adakah kitab yang berbahasa Indonesia yang membahas tauhid Asmaul Husna? Kitab pemula yang paling baik adalah untuk nama-nama dan sifat-sifat Allah, membaca kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu Al-Qawaidul Muthla. Al-Qawaidul Muthla di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Adapun fikih Asmaul Husna yaitu Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.